Jadi kamu memang masih naik ojek online ke lokasi reuni, mereka itu udah diantar supir begitu dan mobilnya bagus banget begitu. Dan itu akan membuat kamu lebih kecil ya. Akan ada low self esteem di bulan Juli ini untuk Pisces kolektif, dan kemudian your angel, your guide itu cuma mau bilang ke kamu Pisces, apapun yang kamu punya saat ini dan apapun yang mereka punya saat ini, masing-masing ada the study plan-nya. Halo Pisces, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, 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 amin. Selamat datang di bulan Juli Pisces. How's life guys? Mudah-mudahan tetap aman terkendali ya. Dan mudah-mudahan juga bulan Juli ini menjadi bulan yang menyenangkan untuk kita semua ya guys. Bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan 3 kartu dari bawah untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Juli 2023 ya guys. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan 3 kartu dari bawah, Ray? Karena memang setelah deck tarot di shuffle, maka kartu paling bawah adalah kartu yang paling banyak menyimpan rahasia atau misteri ya, Pisces. Untuk itulah readingan ini aku buat guys, supaya kita bisa intip sedikit apa sih yang dirahasiakan atau yang disembunyikan dari kamu di bulan Juli ini. Setelah kamu melihat readingan highlight di beberapa waktu sebelumnya mengenai bulan Juli di karir, keuangan, dan romance, dan kita akan melihat rahasia ya. Di awal bulan aku akan selalu bikin readingan 3 kartu untuk melihat rahasia. Yes, oke. Ini bisa tentang apa saja ya Pisces. Bisa tentang karir kamu, bisa tentang keuangan, romance, bisa tentang persahabatan juga guys, hubungan dengan keluarga, whatever. Just take how it resonate to your personal life. Tapi yang paling penting adalah aku bicara dengan banyak Pisces sekaligus. Jadi nggak semua Pisces akan merasa resonate ya guys dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Jangan terlalu dimasukin ke hati, karena resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa guys, oke? Karena ini adalah mini video, jadi tidak ada video extended ya, juga tidak ada kartu-kartu klarifikasi. Walaupun durasinya singkat, tapi aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Oke. Deck ini sudah siap untuk kamu pakai Pisces. Mari kita lihat apa kata kartu Oracle. Karena Oracle ini akan mengarahkan kita ya guys, namanya juga Oracle ya. Kemana kira-kira readingan ini akan menuju, yes. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Hidden Energy 3 kartu dari bawah untuk bulan Juli 2023. Terima kasih. Hoops. Come on, spill it Pisces. Tertutup dan cepat. Oke, ada individuality. Every person has their own personalized study plan in this Earth School. Sekali kita ulangi guys. Every person has their own personalized study plan in this Earth School. Study plan itu kayak apa itu istilahnya ya? Kreditnya anak kuliah itu guys. Kalau zaman dulu kan ada istilah KRS, masih ada nggak sih guys? Karena itu zaman jadul banget. KRS, KHS, kartu rencana studi, kartu hasil studi. Itu kan kita biasanya habis semester sudah minta KHS. KHS itu yang akan kita apa ya istilahnya attach ya, lampirkan untuk membuat kartu rencana studi di semester berikutnya. Berapa IPK-nya di semester lalu, itulah yang akan menjadi patokan untuk mengambil berapa kredit yang akan dipelajari di semester berikutnya. Itulah study plan ya. Dan katanya setiap orang di dunia ini punya study plan atau KRS-nya masing-masing, kartu rencana studinya masing-masing di universitas yang disebut sebagai bumi, Earth. That's why individuality datang di sini untuk bulan Juli ini untuk kalian Pisces, karena kalian akan banyak sekali atau sering sekali membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain, yes. Aku ingat guys, zaman dulu ketika masih kuliah gitu, ada orang yang bisa selalu ngambil 24 apa 25 gitu ya SKS. Sementara zaman aku dulu
kuliah untuk bisa lulus sarjana itu 144 SKS. Jadi semakin cepat, semakin banyak mata kuliah yang kita ambil, maka makin cepat kita lulus. Ada orang yang gak buru-buru cepat lulus. Tapi lama di skripsi. Jadi kayak begitu ya. Akan ada semakin banyak KRS yang kita ambil, kredit yang kita ambil itu kita makin sibuk biasanya guys. Setiap hari ke kampus ya nggak sih, tugas jadi makin lebih banyak. Kemudian laboratorium juga makin banyak untuk yang anak eksak begitu. Yang pasti rempong deh ya, dan dia akan kelihatan tuh mahasiswa yang banyak ngambil, yang KRS-nya tinggi itu kreditnya dia akan lebih sering terlihat di kampus begitu. Dan kemudian yang KRS-nya lebih rendah, yang karena memang IPK-nya lebih rendah di semester sebelumnya itu biasanya akan jarang-jarang ya, bisa hanya 3 atau 4 mata kuliah saja dalam seminggu. Itu yang mungkin akan terjadi padamu. Kamu IPK-nya itu di bulan lalu, di semester lalu rendah, sehingga di bulan Juli ini yang perlu kamu pelajari tidak sebanyak orang lain, atau kesibukanmu tidak akan serempong orang lain. Karena itulah kamu akan compare, Pisces, kamu akan membanding-bandingkan. Kok bisa ya dia itu baru umur segitu udah punya mobil Mercy 5? Kok bisa ya dia baru umur segitu udah punya villa 4 gitu di puncak, VIP lagi semua. Hanya Alphard yang boleh masuk. Jadi ketika individuality ini datang, kayak kamu itu mau diingatkan, kamu akan banyak cemburuan di bulan Juli ini. Kamu akan selalu merasa dirimu lebih rendah, lebih kecil, gara-gara tidak sehebat orang yang kamu lihat ya. Akan banyak orang hebat bermunculan di depanmu, Pisces, di bulan Juli ini. Mungkin kalau ada rencana reunian begitu ya, reunian anak SMA gitu, kamu akan lihat kamu Piscesnya masih jomblo, dia udah punya cucu gitu. Bisa jadi kamu memang masih naik ojek online ke lokasi reuni, mereka itu udah diantar supir begitu, dan mobilnya bagus banget begitu, dan itu akan membuat kamu lebih kecil ya. Akan ada low self esteem di bulan Juli ini untuk Pisces kolektif, dan kemudian your angel, your guide itu cuma mau bilang ke kamu Pisces, apapun yang kamu punya saat ini dan apapun yang mereka punya saat ini, masing-masing ada the study plan-nya. Ketika kamu dipercaya segitu, ya memang itu dulu yang perlu untuk kamu jalani. Ya, ketika ada orang yang dipercaya untuk mendapat yang lebih besar, karena mereka memang sudah layak untuk mendapatkan yang lebih besar. Oke. Aku jadi ingat pernah ada gini deh Pisces, kenapa saya tidak bisa kaya begitu, misalnya kalau kita cerita tentang kaya ya, karena kan Juli ini kan kata kuncinya kecemburuan dari sisi kamu ya Pisces. Kenapa aku tidak bisa menampung banyak harta? Itu karena vesselnya kecil Pisces. Kalau kamu naik sampan ya, Tuhan itu bukannya nggak bisa kasih 200 kg emas masuk ke dalam sampanmu, tapi guys, ketika Tuhan kasih 200 kg emas untuk kamu, sampanmu tenggelam guys. Jangan-jangan di sampan itu ada suamimu, ada istrimu, ada anak-anakmu. Kasihan kalian tenggelam ketiban emas. Paham ya maksudnya? Nah, makanya Tuhan itu hanya kasih kamu emas 10 gram, 20 gram, simpan, pegang bagus-bagus, tapi sampanmu itu berjalannya aman ya. Dan orang lain dikasih emas 100 kg karena kapalnya gede sebesar Royal Caribbean Pisces. Jadi ketika masuk pun 100 kg emas ke dalamnya, dia tetap bisa jalan, nggak oleng, nggak membahayakan dirinya. Itulah study plan tadi. Masing-masing orang sudah ada jalannya. Bukan berarti maka kamu akan selamanya naik sampan, no. Selamanya mereka akan naik Royal Caribbean, no. Hidup itu berubah guys, ya. Seperti roda pedati. Ketika kita bisa menghargai apa yang kita punya saat ini, dan kemudian menjadikan yang besar yang kita lihat punya orang lain sebagai sebuah motivasi, maka tidak ada kemungkinan yang akan tertutup untuk kita bisa sampai ke titik tertinggi dari hidup kita. Juli ini jangan cemburu, tapi syukuri apa yang kamu miliki, dan tetaplah berpengharapan bahwa suatu saat kamu akan memiliki lebih dari yang sudah kamu punya saat ini. Oke, mari kita lihat kartu tarotnya Pisces. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Hidden energy for July 2023. Thank you.
Wow, this is you Pisces, the High Priestess. Kemudian ada the Nine of Cups, King of Swords. Aku melihat akan ada kekacauan yang terjadi. Kenapa sih Ray, kamu harus bilang kok harus kekacauan mulu sih? Ya kayak kekacauan sih guys ya, karena muncul King of Swords ditambah the Nine of Cups ini ya guys ya. The Nine of Cups, kekacauan yang akan membuat kamu bisa melek atas apa yang sebenarnya kamu cari di dunia ini. Jadi kayak gini guys, kamu itu kayak mengerjakan sesuatu, mempertahankan sesuatu, menepuk-nepuk sesuatu yang tidak kamu inginkan. Kamu menggandeng tangan seseorang yang tidak kamu sayangi. Kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak kamu cintai. Kayak begitu guys. Karena King of Swords muncul di kartu pertama ini, dan kemudian itu akan dilepaskan darimu, dan kamu akan merasa kayak duniamu ini runtuh. Lalu disitulah kecemburuan datang. Kenapa orang bisa masih punya pasangan? Nah, kenapa orang masih punya suami, masih punya istri? Kenapa aku harus berakhir ya? Hubungan aku harus berakhir dengan pacarku atau dengan suamiku, dengan istriku. Kenapa aku sepertinya sial banget? Kenapa orang lain kayaknya bahagia banget? Nah, Juli ini akan seperti itu. Padahal sebenarnya yang diambil atau ditarik darimu atau yang disuruh kamu lepaskan itu karena memang tidak kamu sukai atau tidak kamu inginkan atau memang tidak penting bagimu, dan kamu menyadari itu Pisces. Yang ditarik atau yang diambil darimu bukan yang kamu inginkan, bukan yang penting bagimu, bukan hal utama dalam perjalanan hidupmu, bahkan bisa mengganggu langkahmu. Karena aku melihat kamu itu kayak sempat mengabaikan beberapa hal dalam hidupmu yang penting-penting hanya untuk mempertahankan yang gak penting ini. Karena yang gak penting ini sama seperti orang yang kemungkinan besar kamu cemburui saat ini. Gimana ya guys cara bilangnya? Let's say misalnya ini tentang pekerjaan gitu lah ya. Kamu adalah seorang manajer di sebuah perusahaan begitu, dan kamu melihat teman-temanmu udah pada manajer di umur yang sama begitu Pisces. Sementara kamu ya ampun dari pagi sampai malam guys, setiap kali kamu kerja ini pengen kamu ludahin nih kerjaan kamu. Kamu merasa dirimu pun tidak ada perkembangan di situ, tapi posisi itu kamu hold ya. Begitu kamu keluar dari situ, orang pasti masuk ya kan, mengganti. Bahkan mungkin kamu sampai melakukan berbagai cara supaya kamu tetap mendapatkan posisimu tersebut yang tidak kamu nikmati tadi, hanya untuk biar sama dengan yang lain. Nah, dan kemudian itu ditarik dari kamu di Juli ini. Udahlah Pisces, kamu jangan pegang-pegang lagi. Mungkin universe bilang begitu. Nanti tak siapin sesuatu yang baru gantinya untuk kamu. Dan Juli ini adalah masa transisi ketika kamu melepaskan yang tidak berguna tadi, dan kemudian mempersiapkan dirimu untuk menerima sesuatu yang lebih oke dari situ, yang sesuai dengan tujuan hidupmu gitu guys, yang akan kamu enjoy, yang akan kamu nikmati, tapi akan berbeda standarnya dengan yang kamu lihat tadi yang di awal ya. Saya tadi manajer ketemu manajer, sesama circlemu manajer begitu. Mungkin kamu nggak manajer lagi, mungkin kamu entrepreneur begitu, tapi akan berbeda. Dan sebenarnya ini cuma mau bilang, masing-masing orang di dunia ini ada ceritanya sendiri Pisces. Hidupmu kamu create cerita untuk kamu. Jangan kamu copy kehidupan orang. Kamu sudah pernah melakukan itu dan kamu tidak enjoy dengan hidupmu. Hidupmu seperti di neraka. Seperti di neraka. Nah, ketika yang dilepaskan dari kamu itu membuat kamu keluar dari neraka, sekarang tiba waktunya kamu menikmati hidup yang baru, cari kehidupan yang kamu inginkan. Kalaupun tidak sama dengan orang lain, itu hal yang biasa, karena masing-masing orang punya ceritanya sendiri-sendiri dan punya study plan-nya sendiri. Dan apapun yang mereka punya yang mungkin menurutmu terlihat indah Pisces, mereka belajar juga. Karena bumi ini guys, menurut Tarot dan Oracle dipercayai sebagai tempat belajar, bukan tempat untuk berfoya-foya atau memuji-muji keberhasilan. Karena di setiap keberhasilan ada pelajaran, di setiap kegagalan ada pelajaran, semua ada pelajaran. Apapun yang terjadi yang kita jalani itu semua akan ada lessonnya, termasuk kesuksesan ya, keberhasilan atau posisi apapun yang menurutmu keren ya saat ini di dalam pemikiranmu, itu semua ada pelajarannya. Mungkin kalau mereka manajer, mereka juga nangis malam-malam melihat kerjaannya begitu ya. Bisa jadi mereka juga tidak suka dengan yang mereka kerjakan, tapi mereka tetap di situ. Tapi kamu sudah bisa terlepas. Whatever ya, tiap orang punya jalannya masing-masing. Nikmati jalanmu dan cari atau ciptakan banyak kebaikan-kebaikan ketika kamu melakukan perjalanan hidupmu. Itulah pelajaran untuk kamu.
bukan tentang membandingkan dirimu dengan orang lain. Begitu yang terlihat di sini untuk kamu Pisces, oke? Oke guys, itu yang aku punya untuk kalian Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars reading 3 kartu dari bawah untuk bulan Juli 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Pisces. Thank you very much. Dadah guys.